Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pintar. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan diberi jalan keluar atas setiap masalah yang sedang teman-teman hadepin. Terkhusus buat kalian yang sedang berjuang untuk melunasi hutang di pinjaman online. Oke, jadi teman-teman, misal nih, saya bilang, hari pertama kalian galbay itu adalah hari yang paling menentukan masa depan kalian. Kira-kira kalian setuju nggak? Sebelum kalian bilang nggak setuju dan sebelum kalian apa sih? Masa iya? Dengerin dulu deh penjelasannya sampai selesai. Karena menurut saya yang menentukan cepat atau enggaknya bisa bangkit dari galbay itu bukan gede atau kecilnya hutang, bukan nominal hutangnya, tapi ya keputusan-keputusan kecil yang mereka ambil di hari-hari pertama setelah gagal bayar. Dan hari ini kita akan bahas lengkap ya, mulai dari apa yang sebaiknya dilakuin ketika pertama kali galbay, terus gimana sih cara ngatur pola pikir yang sebenarnya perlu dilakuin gitu, biar nggak memperburuk keadaan, dan gimana caranya untuk mencari jalan keluar yang ya mendekati ideal gitu ya. Oke, jadi buat kalian yang baru banget gagal bayar, saya paham betul rasanya pasti karena namanya belum tahu lapangannya seperti apa ya, cara kerjanya kayak gimana, cuman bisa menerka-nerka, cuman bisa tahu dari hasil sharing pengalaman di komunitas galbay ya, itu. Jadi tiap kali dengar notifikasi ya mungkin langsung kayak deg-degan gitu, bahkan udah sampai di level muak gitu ya, karena sering banget diteror nih dari WA, telepon gitu, bahkan sampai ngaruh ke tidur loh, sampai sulit tidur karena ya mentalnya belum cukup kuat untuk berada di situasi itu. Dan itu adalah saya mengakui, saya memvalidkan hal itu ya, wajar banget kalau kalian kayak gitu. Cuman kalian juga jangan sampai terlalu berlarut di dalamnya teman-teman. Jangan biarin rasa takut itu menguasai diri kalian. Takutnya kalau misal kayak gitu malah akan ngaruh ke produktivitas harian kalian. Dan parahnya lagi, karena kalian udah saking muaknya, kalian pengen gimana caranya biar utang ini cepat lunas dan biar nggak diteror lagi, kalian sampai rela pinjem ke aplikasi lain hanya untuk menutup pinjaman lama, kalian sampai jual aset penting kalian, sampai ngeluarin dana darurat ya, yang padahal itu buat ya kehidupan sehari-hari, buat makan anak istri gitu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Nah, coba sekarang kita lihat galbay dari sudut pandang yang berbeda. Misal nih, setelah galbay itu biasanya kan orang hampir menghabiskan seluruh waktunya itu untuk mikirin gimana cara lunasin utangnya gitu kan. Bangun tidur ingetnya utang, kerja inget utang, mau tidur lagi juga inget utang. Kalau kayak gitu terus, kalau mikirin utang sepanjang hari, kira-kira bakal lunas dengan sendirinya kan? Enggak kan kalau cuma dipikirin? Enggak, makanya di sini butuh aksi. Justru dari aksi itu akan melahirkan motivasi teman-teman. Coba kalian ubah mindsetnya, kayak daripada mikirin utang terus mikirin aja hari ini kira-kira bisa nambah penghasilannya dari mana ya, gitu. Hari ini kira-kira akan tambah penghasilannya dari cara yang seperti apa ya, hari ini kira-kira gimana ya, kayak gitu loh. Jangan mikirin yang hutangnya aja, tetapi aksi kalian itu seperti apa. Dan kalau mental kalian masih belum kuat, kayak masih mudah goyah ya, hanya karena ancaman atau informasi yang sifatnya itu masih simpang siur, udahlah mulai sekarang mending habisin waktu kalian untuk seenggaknya mempelajari hal-hal basic terkait pinjaman online itu sendiri. Karena kan balik lagi nih teman-teman, status kalian kan galbay pemula, belum tahu lapangannya. Ya udah kalian kenalan dikit-dikit tentang pinjaman online itu sendiri. Jangan cuman mengandalkan informasi yang sifatnya itu masih simpang siur gitu. Biar kalian juga ada, misal suatu saat ada di kondisi yang gak mengenakan gitu, yang merugikan kalian, kalian bisa tahu, oh ternyata kalian juga punya hak di sini sebagai konsumen. Kalian juga ternyata masih dilindungi
di sini kalian masih dilindungi oleh hukum juga. Dan dengan kalian paham aturan sedikit demi sedikit, ada untungnya juga kok buat kalian. Seenggaknya kalian ketika dapat pesan penagihan juga nggak gampang ke-trigger gitu ya. Ya kalian bisa lebih ngontrol situasi lah. Ya seperti yang sering saya sampaikan juga, ketidaktahuan itu biasanya melahirkan ketakutan, ya kan? Kalau misal kalian sedikit tahu, maka kalian juga akan merasakan sedikit takut. Begitu juga mereka itu sebanding loh teman-teman, gitu. Terus ini juga poin penting ya, mungkin terdengar kayak lebay atau sepele atau so islamik banget, tapi ini benar-benar real kejadian ya. Selain ikhtiar yang sifatnya itu duniawi, perlu juga kalian mengusahakan lewat jalur langit, kenceng juga doanya, banyak-banyakin istighfar, kalau perlu sedekah ya. Ya masa udah utang disuruh sedekah juga loh, nggak apa-apa, siapa tahu itu ngebukain jalan rezeki kalian yang dari arah yang gak terduga gitu kan. Kita nggak pernah tahu loh teman-teman. Itu intinya doanya juga dikencengin, sholatnya, pokoknya semoga kalian dapat pertolongan dari arah yang nggak pernah kalian sangka. Jadi kesimpulannya, mulai sekarang coba deh geser sedikit demi sedikit fokusnya. Jangan mikirin nominal hutangnya, tapi fokus aja perbaikin diri, kerja, doa, manfaatin setiap peluang yang ada. Ya, itu aja ya teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.